Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian sehat dan semangat. Jangan lupa di masa pandemi ini, mari kita patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan giat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran 1, belajar Al-Quran surat At-Tin. Anak-anakku sekalian, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dan istimewa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperuntukkan untuk semua umat Islam. Saking istimewanya Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Pahalanya membaca Al-Quran itu setara dengan 10 kebaikan per 1 hurufnya. Maka dari itu, mari kita semangat, mari kita giat membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu atau sudah pernah dengar surat At-Tin. Surat At-Tin adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya adalah ada 8 ayat. Nah, pada materi kali ini, anak-anak sekalian diharapkan untuk dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Dengan tartil artinya bagaimana? Yakni membaca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, dengan tepat dan benar. Anak-anak, mari kita pelajari surat At-Tin ayat per ayat. Dari ayat yang pertama, kita mulai dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Bersama-sama kalian mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ayat yang pertama, yakni ada huruf yang berharokat tasdid. Seperti ini lambangnya. Harokat tasdid ini hurufnya harus ditekan dari awal, harus ditekan. Ada penekanan pada huruf tersebut. Bapak ulangi sekali lagi. Wattini wazzaitun. Nah, pada kata-kata atau pada lafadz at-tin, wattin itu ada tasdidnya, dan wazzaitun pada zainya itu ada tasdidnya, jadi ditekan. Wattini wazzaitun. Nah, itu tadi untuk ayat yang pertama. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi watturi sinin. Ada makhraj yang perlu anak-anak perhatikan, yakni to. Di dalam Al-Quran ada yang hampir mirip-mirip. Contohnya ada to, ada ta. Nah, ini hampir mirip. Maka anak-anak perlu memperhatikan ini. To, ini tebal. To. Jadi kita ulangi lagi. Watturi sinin. Anak-anak mengikuti dari rumah. Nah, itu tadi ayat yang kedua. Mari kita lanjut ke ayat yang ketiga. Perlu diperhatikan lagi ya. Yang ketiga, wahadzal baladil amin. Anak-anak perlu diingat, jangan lupa di dalam Al-Quran itu ada panjang pendeknya. Jadi jangan dilupakan ya. Wahadzal baladil amin. Lanjut pada ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anak-anak, di ayat keempat ini ada beberapa huruf yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada bacaan qalqalah. Di situ ada bacaan qalqalah. Da berharokat mati atau sukun dan qaf yang berharokat sukun. Cara membacanya dipantulkan. Bapak kasih contoh. Laqad. Nah, dipantulkan. Laqad khalaqna.
Laqad khalaqna. Nah, jadi dipantulkan itu bacaan apa? Qalah. Selanjutnya ada bacaan ikhfa. Insana. Itu ada nun sukun atau biasa disebut dengan nun mati bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya ikhfa adalah samar-samar. Maksudnya samar-samar antara idhar dan idgham. Jadi ada idharnya, ada idghamnya. Nah, bagaimana caranya? Kalian dengarkan ya. Insana. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Ada mad asli yang bertemu dengan hamzah tetapi berbeda kata. Contoh yang ada di ayat ini, fi ahsani, maka ini dibaca agak lebih panjang, yakni 5 harokat. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu. Satu kali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut pada ayat kelima. Anak-anak dengarkan baik-baik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sa. Ini ada huruf sa. Beda ya. Anak-anak dengarkan sekali lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, sa itu beda. Kalau sa itu lidah ada pada langit-langit atau ada pada ujung gigi. Sa. Nah, coba ditirukan di rumah. Sa. Nah, diperhatikan. Kemudian ada mim yang berharokat tasdid. Nah, mim yang berharokat tasdid itu dinamakan bacaan gunnah. Cara membacanya bagaimana? Ditahan 2 ketukan. Summa. Nah, harus ditahan 2 ketukan. Bapak ulangi sekali lagi, anak-anakku sekalian menirukan di rumah. Summa radadnahu asfala safilin. Lanjut ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pada ayat ke-6 ini yang perlu anak-anak perhatikan adalah ada di situ bacaan idhar syafawi. Falahum ajrun. Nah, ada mim yang berharokat sukun atau biasa disebut dengan mim mati bertemu dengan hamzah. Ini disebut dengan idhar syafawi. Cara membacanya jelas suara mim matinya. Falahum ajrun. Falahum ajrun. Nah, kemudian ada bacaan idhar halqi pada bacaan ajrun ghairu. Di situ ada huruf yang berharokat tanwin. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Cara membacanya jelas suara tanwinnya. Ajrun ghairu. Nah, Bapak ulangi lagi ya, diperhatikan dengan seksama. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tadi telah kita pelajari ayat per ayat dan saya yakin anak-anak semuanya pasti bisa membaca Al-Qur'an surat At-Tin dengan tartil di rumah. Bapak akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 8. Nanti anak-anak tirukan di rumah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, demikian telah kita pelajari membaca surat At-Tin secara tartil. Saya yakin anak-anak semuanya pasti bisa. Jangan patah semangat, pasti bisa. Diulang-ulang video yang Bapak berikan ini supaya anak-anak bisa menirukan dengan baik dan benar. Sebelumnya, Bapak akan memberikan 2 tugas. Yang pertama, yakni anak-anak mengirimkan pesan suara, anak-anak membaca surat At-Tin secara tartil, dikirimkan ke WhatsApp grup kelas kita. Yang kedua, nanti Bapak akan memberikan soal yang di situ akan dikerjakan dan dikirimkan atau dikumpulkan ke sekolah besok. Demikian anak-anak, materi yang Bapak berikan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa, walaupun belajar di rumah tetap semangat dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.